وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan pertemuan yang lalu permasalahan yang kita bahas adalah tentang salah satu dari adab buang hajat yang diajarkan oleh Nabi, yaitu berkenaan dengan larangan menghadap kiblat dan berkenaan dengan larangan membelakangi kiblat. Terdapat dua hadis yang zahirnya atau nampaknya itu saling bertentangan, di mana Nabi SAW di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari melarang untuk menghadap kiblat dan melarang untuk membelakangi kiblat. Sementara di dalam hadis Abdullah ibn Umar justru melihat Rasulullah SAW ketika membuang hajat di dalam rumah, beliau membelakangi kiblat. Nah, dalam hal ini kemudian para ulama berbeda pendapat mana di antara sunnah ini yang diamalkan. Ada dua mazhab yang kemudian mengamalkan kedua-dua sunnah ini, artinya mengkompromikan kedua sunnah ini meskipun zahirnya atau nampaknya itu bertentangan. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkompromikan kedua hadis ini dengan cara, yaitu kalau seseorang itu buang air besar dan buang air kecilnya itu di ruangan terbuka di tengah-tengah padang pasir di Sohra, maka dia dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Tetapi jika ia berada di dalam ruangan, maka diperbolehkan bagi dia untuk menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Namun yang demikian ini hukumnya tetap makruh, jatuhnya hukumnya makruh. Kemudian riwayat dari madhab yang kedua, yaitu salah satu riwayat dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwasanya dua-dua sunnah ini diamalkan namun dengan cara mengkompromikan yang berbeda. Caranya Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan yang pertama, hadis tersebut melarang secara mutlak untuk menghadap kiblat. Adapun hadis Umar ibn al-Khattab, pengecualiannya itu ada pada membelakangi kiblat. Artinya yang diperbolehkan adalah membelakangi kiblat. Adapun menghadap kiblat itu semuanya haram. Hukumnya jatuhnya adalah haram. Nah, ini beberapa mazhab atau pandangan ulama yang kita lihat pada pembahasan yang lalu. Malam hari ini kita akan melanjutkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkenaan dengan perintah untuk istitar atau menutup diri pada saat buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Nah, dalam teks hadis ini yang disebutkan adalah aktivitas buang air besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita, barang siapa yang datang kepada ghaid. Maksudnya datang kepada ghaid adalah mendatangi tempat buang air besar untuk melakukan aktivitas buang hajat, baik itu dia buang air besar maupun buang air kecil. Namun hadis ini menyebutkan aktivitasnya adalah buang air besar. Maka apa perintah Nabi? Falyastatir, hendaknya dia menutup diri. Istatara yastatiru berasal dari kata satrun. Satrun itu penghalang. Maknanya secara harfiah satrun adalah penghalang. Apa yang dimaksud dengan penghalang ini? Penghalang
pandangan mata orang-orang dari melihat aurat seorang yang sedang buang hajat tersebut. Karena aktivitas buang hajat ini, baik itu buang hajat besar maupun buang hajat kecil, memerlukan untuk membuka aurat. Jadi membuka aurat itu diperlukan. Sementara hukum asalnya membuka aurat itu adalah haram. Sesuatu yang haram itu diperbolehkan kalau ada hajat yang sifatnya itu darurat. Dalam hal ini ada hajat yang sifatnya darurat adalah ketika seseorang hendak buang air. Ketika dia buang air, maka dia dituntut untuk melepaskan pakaian, karena tidak bisa aktivitas tersebut dilakukan tanpa melepaskan pakaian. Karena dia melepaskan pakaian, maka kewajibannya adalah menghalangi pandangan orang dari melihat auratnya pada saat dia melepaskan pakaiannya tersebut saat aktivitas buang air besar. Maka hadis ini menunjukkan hukum wajibnya menutup diri, menghalangi pandangan orang-orang dari melihat aurat pada saat buang hajat. Dan hukum untuk melihat aurat orang lain meskipun dia bukan pada saat buang hajat ini tetap haram hukumnya. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sudah bersabda, dan hadisnya sudah kita baca kemarin, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yanzur rajul ila auratir rajuli. Tidaklah seorang laki-laki melihat kepada auratnya laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila aulatil mar'ati, dan seorang wanita melihat aurat wanita yang lain jangan, sudah dilarang oleh Nabi SAW. Hal ini menunjukkan keharaman aktivitas untuk melihat aurat. Laki-laki melihat aurat sesama laki-laki, perempuan melihat aurat sesama perempuan, apalagi melihat aurat lawan jenis yang bukan halalnya. Yang di dalam hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tutbi'in nadhratun nadhrata. Ini untuk wajahnya saja, ketika untuk melihat wajahnya saja Nabi SAW melarang Ali ibn Abi Thalib untuk mengikutkan pandangan pertama kepada pandangan yang kedua. Ketika melihat pada pandangan yang pertama, fa innalakal ula, yang pertama itu halal bagi kamu kalau kamu melihat wanita yang bukan halal kamu, untuk sekedar mengenal dirinya. Kemudian yang kedua, penglihatan yang kedua dia jadi haram karena penglihatan yang kedua berujung kepada makna seseorang itu menikmati kecantikan seorang yang bukan halalnya bagi dirinya. Maka yang kedua itu sudah menjadi haram. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la tutbi'in nadhratun nadhrata. Pandangan yang pertama itu jangan diikutkan dengan pandangan yang kedua. La tutbi'in nadhratan nadhrata. Fa innalakal ula. Yang pertama itu boleh bagi kamu. Yang kedua itu tidak boleh. Ini hukum asalnya melihat aurat enggak boleh. Nah, dalam perkara ini juga melihat aurat orang yang buang hajat juga tidak boleh. Kewajibannya bagi yang melihat tadi sudah dilarang, dan bagi yang buang hajat ketika dia melepas pakaiannya, kewajibannya adalah menutup diri. Caranya menutup diri sudah kita jelaskan kemarin, ada dua cara. Berada di dalam ruangan yang tertutup atau dia menjauh dari pandangan orang. Nah, untuk upaya yang kedua ini mungkin kita jarang dapati di dalam tradisi masyarakat kita. Dahulu di masa Nabi, dalam tradisi masyarakat Arab, yang demikian ini masih lumrah terjadi, biasa terjadi. Melakukan istitar atau menghalangi pandangan orang dengan cara dia pergi ke tempat jauh dari pandangan manusia. Sekarang bumi ini sepertinya sudah penuh manusia gitu kan. Mau pergi jauh kayak apa, mesti akan ketemu dengan manusia juga gitu. Dalam hal ini yang sering kita dapati untuk upaya menutup diri pada saat buang hajat adalah dengan berada di dalam ruangan tersendiri yang khusus untuk buang hajat.
yaitu toilet. Ini dalam budaya masyarakat pada hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kemudian hadis yang selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan salah satu adab buang hajat juga, yaitu membaca doa, mengucapkan doa ketika keluar dari ghaid atau keluar dari toilet. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu anha, dan diriwayatkan darinya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid, ketika beliau itu keluar dari aktivitas buang hajat, qala ghufranak, beliau mengucapkan ghufranak, doanya pendek. Akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh al-imam yang 5. Imam yang 5 ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, tadi Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan kemudian yang kedua Imam Abu Daud di dalam sunannya, kemudian al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Yang demikian ini sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam muqaddimah beliau. Kalau beliau menyebutkan 5, 7 itu siapa-siapa saja, silahkan nanti antum merujuk ke kitab Bulughul Maram antum sendiri nanti. Wa sahhahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim beliau bernama Muhammad ibn Idris Ar-Razi. Namanya sama dengan nama Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Tetapi beliau di kota Rai, Hafizur Rai, hafidnya kota Rai, ahli ilal di zamannya. Kemudian disahihkan pula oleh al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan yang paling sahih untuk doa keluar toilet. Adapun mungkin antum pernah mendapati di dalam kitab-kitab fikih yang lain ada bentuk doa yang lain, terutama nanti di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i mungkin pernah diajarkan doa ghufranakal hamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Jadi ada tambahannya. Setelah ghufranak ada tambahannya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Untuk ucapan doa yang ini ada riwayatnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala, Rasulullah ketika keluar dari khala, qala alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Adzhaba anni, yang telah menghilangkan dari diriku al-adza, kotoran-kotoran. Yang telah menghilangkan dari diriku kotoran. Itu kotoran di mana? Kotoran yang ada di dalam perut kita, kotoran yang ada di dalam kandung kemih kita telah dihilangkan oleh Allah. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adzhaba anni al-adza wa afani, dan memberikan perlindungan kepada diriku. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, tapi bukan di dalam sunannya. Di dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah. Dan hadis ini dhaif. Diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' lebih cenderung kepada hukum dhaifnya hadis ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsu Abi Dzar hadza dhaif. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sementara hadis ini seringkali dikutip oleh para sahadah Syafi'iyah di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam hal ini alhamdulillah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan perbendaharaan ilmu hadis yang beliau miliki, beliau memberikan kontribusi besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu memberikan peringatan penilaian terhadap hadis-hadis yang digunakan oleh para sahadah Syafi'iyah
di dalam pendapat-pendapat mereka. Nah, hanya saja hadis ini bersamaan dengan kedhaifannya, permasalahan hadis ini diletakkan bukan pada bab penetapan halal dan haram, bukan pada bab penetapan wajib dan sunnahnya sesuatu, tetapi hadis ini pada bab permasalahan tentang adab ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah buang hajat, apa yang harus diucapkan. Nah, kita baca terlebih dahulu komentar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadits Abi Dzar hadza dhaifun rawahu An-Nasa'i fi kitabihi Amalil Yaumi wal Lailah min turuqin ba'daha marfu'un wa ba'daha mauquf ala Abi Dzar bi isnadin wa isnaduhu muttarib. Diriwayatkan dari berbagai jalur yang banyak, sebagian jalur menyatakan hadis ini marfu' sampai Rasulullah, dan sebagian jalur ada yang mengatakan hadis ini terhenti sampai Abu Dzar saja. Jadi ini ucapannya Abu Dzar, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa isnaduhu muttarib, dan sanadnya itu ada ketidakkonsistenan. Enggak konsisten itu kadang begini, kadang begitu. Ini istilah para ahli hadis menyebutnya dengan muttarib. Ghairu qawiyyin. Wa isnaduhu muttaribun ghairu qawiyyin, tidak kuat sanadnya. Rawahu Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah an Anasin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dengan ucapan doa yang sama, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif juga. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi mengutip ucapan Al-Imam At-Tirmidzi, la yu'rafu fi hadzal babi illa haditsu Aisyah. Tidak diketahui di dalam bab ini kecuali hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah yang mana? Yang kita baca tadi di dalam Bulughul Maram. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, untuk doa keluar WC, keluar toilet, Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya membawakan hadis ghufranak. Hadis yang lemah ini tidak dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, sebagai isyarat bahwasanya yang ada nilai sunnah, mencontoh teladannya adalah ketika keluar mengucapkan ghufranak. Cukup sampai sini. Nah, terus pertanyaannya, Ustaz, kalau kita melanjutkan lagi dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, boleh atau tidak boleh? Boleh. Sangat boleh sekali, gitulah. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika setelah beliau itu memberikan penilaian hadis ini dhaif, beliau tidak memberikan komentar bahwasanya mengamalkannya itu nggak boleh. Kalau untuk mengamalkannya boleh, kalau untuk mengamalkannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena hadis ini doa dan dia ucapan syukur. Adapun perintah bersyukur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah berkalam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah perintahkan bersyukur dalam banyak hal. Kemudian di dalam doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Orang yang banyak bersyukur itu nanti masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, ketika kita keluar, yang warid ada contohnya dari Nabi, ghufranak. Yang alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi riwayatnya apa? Dhaif. Kemungkinannya kecil itu pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang muslim hendak mengamalkan alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, jangan ia meyakini bahwasannya doa tersebut adalah doa yang diajarkan Nabi. Akan tetapi ini adalah bagian dari ucapan syukur secara umum yang diizinkan oleh syariat untuk kita mengucapkannya. Jadi seperti itu. Kita keluar kan, Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan diri kita, ya sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk mengucapkan alhamdulillah gitu.